Halo Bapak Ibu, selamat pagi. Jadi di pagi ini Diki mau ke kebun. Nah, untuk pengerjaan membangun kebun dari nol kita tunda dulu karena beberapa hari lalu ada tragedi di desa ini. Itu terjadi banyak kelongsoran dikarenakan hujan yang lebat pas malam. Jadi spontanitas di malam itu juga langsung terjadi banyak longsor, dan minggu-minggu terakhir ini Diki disibukkan dengan kegiatan-kegiatan ya, bersihin sumur ya kan, terus bersihin lumpur-lumpur yang ada di jalan gitu. Jadi ya cukup kerepotan lah. Terus ada akses jalan yang emang benar-benar ketutup, yaitu arah ke kebun kita, Pak. Nah, jadi untuk minggu-minggu kemarin kan Diki juga belum buat video, bahkan ya belum ke kebun juga gitu, Bu. Gitu, Pak. Belum ngecek gitu kondisi kebun kita yang ada di sana. Karena ada yang ngomong juga itu akses ke kebun ya yang masuk ke dalam itu ketutup. Jadi yaudah deh gitu kayaknya. Ya mau gimana lagi, itu emang ini bencana alam gitu kan. Kalau emang kayak gini kan kita mau nuntut siapa gitu. Jadi yang harus bisa kita lakukan ya terima, mau gak mau harus terima gitu, Pak. Oke, jadi lanjut aja kegiatan kita hari ini. Rencananya tadi pagi itu kita mau nyemprot suket ya, rumput bahasa Indonesianya, nyemprot rumput di kebun kita yang dekat rumah. Ini kita cuma jalan kaki ya, kurang lebih jaraknya 100 meter lah dari rumah. Itu kita lagi lewat atas. Posisi di sana itu ada Gunung Tanggamus. Ini perbukitan tuh ya gitu. Jadi kita lewat atas, nanti kita di kebun kita di bawah sana ya kan. Ya lanjut. Tadinya emang kita itu mau membasmi rumput gitu ya, tapi karena posisinya mendung, daripada nggak mati karena gue pakai obat yang sistemik atau lambat, ya gue beralih ke pengerjaan yang lainnya, yaitu buang ranting atau buang tunas kakao yang emang nggak diperuntukkan untuk produksi, dan kita buangin pelepah pisang yang udah tua gitu. Dari kemarin ada kelongsoran juga, ada beberapa pohon yang tumbang ya, kita coba pangkasin ranting-rantingnya yang emang tumbang itu. Oke, yaudah, gimana keseruan kita hari ini, langsung aja kita siap. Ini ada pelepah ini yang kering, saya coba turun. Nih, Pak, kondisi rumput kita tuh panjang, udah tinggi-tinggi, tapi ya karena emang cuacanya tadi kelihatan mendung, gua belum berani gitu untuk melakukan penyemprotan. Takutnya nanti tiba-tiba hujan ya kan. Jadi ya udah, kita mending ngerjain kerjaan yang lain aja, Pak. Oke. Kita lihat nih, Pak, ini di pohon kakonya ada, kalau di sini tuh cabai Jawa tuh
Tapi karena ini menurut gua agak mengganggu, kita buangnya aja. Lihat yang di bawah juga, kita buangin. Jadi karena gua sendiri, ya mohon maaf kalau rekamannya kita di badan yang kurang bagus mungkin. Ya gini lah Pak. Tuh, rumput udah mulai naik juga. Ini posisinya kalau nggak kita potong ini waktu penyemprotan juga, ya nggak mati Pak. Jadi memang harus kita dari bawah. Pohon-pohon singkongnya emang udah apa ya, kayak dia itu bukan tanaman liar gitu, tadinya tanam terus batang gitu kan, digeletakin gitu aja, jadi ya tumbuh dengan sembarangan tunasnya. Ini karena menurut gua pohonnya agak mengganggu tuh, nggak ada biasanya tuh dia ada nih cabai kayak gini nih, cabai jawanya kayak gini, tapi biar nggak terlalu ketinggian dan itu rantingnya emang udah nutupin pohon kakao, jadi kita pangkas saja, potong di sini Pak. Oke. Jangan lupa nanti kita rapihin. Ini biasanya juga kalau yang punya kambing, yang ternak kambing itu dia buat pakan kambing ini Pak Doni.
cabai tambah sini Pak. Karena ini juga mengganggu penyerbukan. Nah kan ini. Bapak Bu, jadi sedikit cerita ya, karena tadi gue bilang bahwasanya minggu sebelumnya itu lagi ada tragedi longsor dan gue sibuk ya kan, kayak bebenah segala macam, bersih sumur dan sebagainya, jalan ya. Karena kemarin juga gue tadinya mau video tapi kayak di waktu kejadian itu posisinya dia itu mati lampu dan kondisi dari kamera gua itu lupa, dan sekaligus di situ gua juga mikir bahwasanya kayak ini tuh bencana, jadi udahlah gitu kan, gua sibuk bantu kerja bakti ya kan, jadi kalau sambil megang kamera sebenarnya kayak kurang etis juga gitu, walaupun sebenarnya itu mengabadikan momen ya kan, tapi terkadang kalau ada di situasi yang kayak gitu kayak mikir, banyak mikir lah intinya, karena di sisi lain gue juga kan introvert ya, kalau mungkin gue orangnya ekstrovert atau udah terbiasa ngomong di depan kamera ya mungkin bakal gue dokumentasiin. Jadi gini Pak, kondisi longsoran ini di area kebun, dan ya kebun gue juga kena longsoran, lihat kondisinya tuh. Ini pohon pada roboh ya kan, di atas sana terus nah ini lihat bekas-bekasnya longsoran. Nah itu yang kebun tetangga, lihat ini kebun ya orang lah ya yang di sebelah kita tuh, lihat lumayan luas Pak longsorannya, itu puing-puingnya sampai bawah jalan sana. Ini kan kita posisi ada di atas bukit, jadi sampai bawah sana. Lumayan parah Pak, bukan lumayan lagi, ini parah. Diperkirakan ada kali ya 100 batang kakao yang hanyut ke bawah. Kalau punya gua sendiri nggak tahu sih estimasi berapa batang kakaonya. Kalau dilihat dari ini dia tuh cuman longsornya kayak turun doang gitu ya, dari atas brek gitu, nggak sampai ke yang hilang tanahnya atau batang-batang tanamannya hilang gitu Pak. Oke, jadi gitu sedikit cerita. Jadi udah saksiin terus Pak. Oke Pak, jadi ini kita lihat lebih dekat lagi nih kondisi kelongsoran yang ada di kebun sebelah kita tuh, parah banget Pak. Nah di kebun kita itu batasnya pohon yang tinggi itu, nah kalian bisa lihat naik ke atas ini, di seberang sana nih pohon pisang ini, sebelah sananya itu udah masuk punya orang ya Pak, punya tetangga kita. Jadi lihat kondisinya lumayan parah. Jadi kata bapak juga pengalaman seperti ini gitu, jadi kondisi alam seperti ini, longsoran sampai separah ini tuh baru kali ini terjadi setelah sekian lama dia tinggal di sini itu Pak. Ya gitu pun kata mbah gue juga gitu Pak.
Ya gitu, jadi bukan cuman ini doang ya Pak, sebenarnya di gunung-gunung sana itu juga banyak banget gunung-gunung yang emang kelongsoran gitu, bukit-bukit yang kelongsoran, ya kebun-kebun yang emang udah ditanamin kakao jadi hancur kayak gini Pak. Ya mau gimana lagi, ini bencana alam. Oke, jadi karena kelongsoran kemarin banyak pohon-pohon yang tumbang, mulai dari pohon kakao sampai pohon pisang emas kita. Dan ya sekarang kita bersihin, kita potong aja biar ini nanti tunas nih. Tuh dia tunas kembali. Ini juga kita hempas aja Pak. Ya, ini di bawah ada pohon tumbang. Ini kondisinya udah agak melayu, udah agak layu tuh. Nih, jadi kita tanpas itu. Oke. Dan alhamdulillah ini pohon cengkeh masih hidup, seger masih nggak menguning. Jadi aman, cuman dia pindah tanah doang dari atas tuh. Ini juga ada pohon kakao yang udah hanyut, tumbang, terus mati. Ya kita beresin aja. Makan pisangnya terlalu banyak tadi ini dahan-dahan yang tua ini kita buang juga. Ini namanya kalau di sini tuh pisang rojo ijo. Kalau bahasa Indonesia apa ya? Nggak tahu sih Pak. Kalau ini dia penggakonya masih aman walaupun ketimbun longsor. Dia masih hidup. Ini ada akar mirip, mirip tuh. Ya, ini ada pohon kopi yang ikut tumbang.
Nah ini pohonnya sih aman, cuman dia tuh pohonnya aman, cuman dia nah kena kembangan pohon kiri, jadi akarnya nyangkut di sini tuh. Parah, Pak. Ini rumputnya juga udah mulai tinggi. Hari ini pengerjaannya mungkin cukup sampai di sini ya. Nanti sore kalau emang sekiranya udah udah sih, nanti sore kalau emang sekiranya kita mood ya kan, kita nggak berhalangan ya, insya Allah kita balik lagi ke kebun ini. Karena ini waktunya udah siang ya, mungkin kita mau balik abis ini. Dan ini Pak, pengerjaan kita tadi udah sampai sini ya, setengahnya lah. Kita nanti masih turun lagi ke sana, jadi kita buangin kalau ibarat katanya apa ya, tunasnya itu tunas, terus kita buangin ranting-ranting yang besar ya, emang sekiranya nggak kerawat ya, biar turun gitu rantingnya. Dan yang kita pelihara ranting yang naik ke atas Pak. Oke. Terus tadi ada beberapa pohon yang emang kita buang, kayak pohon tadi kalau di sini lamtoro namanya. Terus ini pohon mangga masih ada tuh, masih ada, tapi itu udah mau dimatiin, diteras kalau bahasa sininya, tapi dia nggak mati-mati ya. Nanti kalau misalnya ada waktu lagi kita buat kebun ini lebih kerawat lagi, lebih apa ya, terkena sinar matahari lah. Karena di sini tuh lihat sinar matahari masuk tuh masih sedikit ya, masih kurang. Kalau kayak gini nih tuh lihat, ada pohon pala, jadi pencahayaannya itu masih kurang Pak kalau menurut gua ya. Dan kalau yang di sana tadi di tempat yang longsor ya pasti pencahayaannya cukup gitu, karena pohon-pohonnya juga udah pada tumbang. Oke, yaudah gitu aja Pak.